Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan setengah siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Farida. Kalau kemarin kita jumpa dalam sesi perkenalan Bapak Ibu Dewan Guru MTS Birul Ulum. Hari ini kita jumpa dalam sesi materi tentang akhlak. Disimak secara baik-baik sampai video selesai ya nak. Pengertian akhlak dan macam-macamnya. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak secara bahasa berasal dari kata khulukun yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi tingkah laku seseorang, watak seseorang, sifat seseorang itulah akhlak. Secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa difikir atau direncanakan terlebih dahulu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu secara spontanitas, tanpa difikir, tanpa ada planning, ya itu yang disebut dengan akhlak. Selanjutnya 5 ciri akhlak. Yang pertama, perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang. Jadi akhlak ini sudah tertanam dalam jiwa masing-masing individu. Sangat tidak mudah untuk diubah ya. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Jadi tidak pakai mikir dulu. Tidak ada rencana, tidak ada pemikiran, tidak ada planning, langsung spontan itu aja. Terus yang ketiga, perbuatan yang timbul dalam diri seseorang tanpa paksaan atau ancaman. Akhlak itu tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam. Jadi kita melakukan itu dengan ikhlas dari dalam hati kita. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau sandiwara. Tidak ada itu yang namanya sandiwara, tidak ada yang namanya janjian dulu, nanti ini nanti itu, enggak ada. Kalau akhlak itu ya sudah langsung ya. Yang kelima, akhlak yang baik dilakukan hanya karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena harta benda atau bukan karena apapun, hanya karena Allah. Macam-macam akhlak. Kalian pasti semua sudah tahu ya secara garis besar. Akhlak itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, dan yang kedua akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Kita bahas yang akhlak tercela dulu. Apa yang membuat seseorang melakukan perbuatan maksiat atau melakukan akhlak yang tercela? Yang pertama dunia dan isinya. Sampai pasti sudah sering baca berita ya. Kenapa seseorang sampai melakukan pembunuhan? Kadang karena dendam atau karena iri hati atau mungkin karena rebutan sesuatu. Nah, itu karena dunia dan isinya. Yang kedua, kenapa manusia berbuat yang tercela? Karena manusia. Nauzubillah, mungkin karena rebutan doi. Ya, itu bisa jadi kita melakukan perbuatan yang tercela. Kemudian yang ketiga karena setan atau iblis. Jelas yang ngurek itu setan ya. Ayo minum, ayo mencuri ya. Itu setan atau iblis. Dan yang keempat karena nafsu. Yang kedua akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Akhlak yang terpuji. Akhlak yang bagus ya. Ini banyak sekali bentuknya kalau akhlak yang bagus itu. Bisa ikhlas, taat, taubat. Nah, banyak. Sedekah, kemudian menyambung silaturahmi, dan masih banyak yang lainnya. Dan Bu Farida yakin sampean pasti sudah tahu semuanya. Lanjut, bentuk-bentuk akhlak. Yang pertama, akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak seorang makhluk terhadap kholiknya.
Yang kedua, akhlak terhadap sesama makhluknya, antara makhluk dengan makhluk ya. Bisa akhlak kita terhadap Rasulullah, bisa akhlak kita terhadap diri sendiri, bisa akhlak kita terhadap keluarga dan kerabat, bisa juga akhlak kita terhadap tetangga dan masyarakat. Atau yang terakhir, akhlak kita terhadap makhluk lain selain manusia. Contoh kepada binatang ataupun kepada tumbuhan. Oke, lanjut. Yang kita bahas kali ini, kalau kita bahas semuanya nanti tidak cukup ya waktunya. Yang kita bahas kali ini akhlak peserta didik kepada pendidik. Akhlak murid kepada gurunya. Sebagai seorang siswa, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana watak kita, bagaimana cara kita bersikap kepada guru, ustadz atau ustadzah. Berdasarkan kitab Ta'lim al-Muta'allim karangan Imam Al-Zamuji, banyak sekali disebutkan di situ akhlak seorang murid terhadap gurunya. Contoh yang pertama, peserta didik tidak berjalan di hadapan pendidik. Jadi ketika ada guru, itu kita sebagai seorang siswa jangan lewat di depan beliau, lewat di belakangnya ya. Nah, itu sopan santun kita terhadap mereka. Terus yang kedua, tidak duduk pada tempat duduk pendidik. Siswa itu jangan sampai duduk pada bangku gurunya. Itu namanya tidak sopan. Jadi sampean sebagai siswa duduk di tempat sampean sendiri. Katakan ketika istirahat, Bapak Ibu guru pulang, Bapak Ibu guru lagi istirahat di kantor, sampean lagi istirahat di kelas, jangan sekali-kali duduk di kursinya Bapak Ibu guru nak ya. Terus yang ketiga, tidak memulai berbicara kepada pendidik kecuali sudah mendapatkan izin. Ketika kita mau berbicara, itu harus izin dulu. Kalau Bapak Ibu guru sudah mengizinkan, lanjut. Apa yang ingin sampean bicarakan? Yang keempat, tidak memperbanyak bertanya. Dalam hal ini, ketika kita sudah paham, ketika sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sudah tidak usah tanya, gak usah kakean tanya. Ya, kecuali kalau memang sampean itu tidak paham dan perlu bertanya, boleh. Dengan cara izin dulu seperti yang nomor 3 tadi. Bu, Pak, saya mau tanya. Ya, pasti diizinkan kok. Gak mungkin seorang guru tidak mengizinkan siswanya untuk bertanya. Yang kelima, tidak menanyakan sesuatu apapun ketika pendidik dalam keadaan lelah. Kalau kelihatan ya dari wajahnya, dari gestur tubuhnya, gurunya itu sudah capek, sudah payah, jangan tanya dulu. Karena kita sama-sama manusia. Ya, bayangkan saja ketika sampean itu lelah, capek, kemudian ditanya. Kira-kira reaksi sampean bagaimana? Jangan tanyakan dulu. Kalau misalnya kita kepingin tanya, tunggulah lain waktu ketika Bapak Ibu guru itu sudah sehat atau sudah tidak lelah lagi gitu, sudah seger kelihatannya, baru tanya ya. Yang keenam, yang terakhir, selalu memperhatikan waktu ketika bertamu ke rumah pendidik. Nah, ini ya bagus kita bertamu ke rumah Bapak Ibu Dewan Guru. Tapi kita harus tahu waktunya. Jangan bertamu di atas jam 9 malam. Halo, itu waktunya istirahat ya. Bapak Ibu guru juga manusia. Kita sama-sama manusia, butuh istirahat. Atau gitu siang jam 12 sampai jam 1 siang bertamu. Ya Allah, itu kan waktunya istirahat juga, Nak, ya. Ya paling enggak terlalu pagi lah. Jam-jam yang pada umumnya orang-orang itu beraktivitas, nah baru kita boleh bertamu. Sampai di sini percobaan kita hari ini nak nggih. Kita jumpa lagi di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga apa yang kita dapatkan di MTS Birrul Ulum dijadikan Allah ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.